Di Texas ada seorang anak muda yang bercerita tentang hidupnya. Dia itu sambil sekolah, sambil kuliah, dia mengantar air, mengantar barang-barang pesanan, khususnya ke rumah nursing home. Ya, cukup jauh, kadang di daerah Dallas, kadang di daerah Austin. Ya, ada seorang ibu tua, udah umur 70 lebih yang menjadi langganannya. Setiap hari dia harus mengantar 5 galon air ke rumah ibu itu. Ya, tinggal di sebuah apartemen yang tua, ya, kecil, gelap. Dia katakan ibu itu cuma sendirian di rumah itu, ya. Lampunya cuma satu, gelap, ya. Dan tiap hari diantar air ke situ, kemudian ibu itu bayar dan mereka ngobrol-ngobrol sebentar, lalu anak muda itu pulang. Setiap hari itu seminggu 4 hari. 4 kali dia lakukan itu. Ya. Lama-lama dia tahu ibu itu ternyata sendirian saja, ya. Tapi membutuhkan air 5 galon setiap hari. Ya. Dia tidak pakai air yang disediakan pemerintah. Dia mandi pakai air galonan, cuci muka, ya, minum segala sesuatu pakai air galonan itu. Padahal itu biayanya lebih mahal. Ya. Jadi setelah ngobrol-ngobrol, lama-lama tanya ibu ini, kenapa? Kenapa you rela bayar sebulan itu $60-70 mungkin untuk air? Ya, padahal kalau dari pemerintah punya itu hanya $10 mungkin per bulan atau $12. Lalu ibu itu dia bilang, kalau air pemerintah itu datang ke rumahku, ke apartemenku, tapi gak ada orangnya. Kamu bawa air setiap hari itu, airnya datang, orangnya juga datang. Nah, jadi kita bisa ngobrol, ya, kita bisa, ya, chit-chat lah. Dan saya bisa lihat kamu bisa lihat saya. Saudaraku, ini adalah salah satu contoh orang yang kesepian. Ya, jadi dia cari cara supaya tiap hari ada orang lihat dia. Dia cari cara supaya tiap hari ada orang kunjungi dia dan bisa bicara-bicara. Apakah saudara pernah mengalami dan merasakan kesepian yang sedemikian? Manggut-manggut atau geleng-geleng? Saudaraku, sebenarnya kesepian itu tidak bisa diobati dengan jumlah manusia yang banyak atau yang ramai. Sebagai contoh, ya, di abad pertama itu, ya, kira-kira 2000 tahun yang lalu, jumlah manusia di bumi ini sekitar 250 juta manusia saja. Tahukah hari ini saudara, jumlah manusia berapa di muka bumi ini? Ya, 7,8 miliar manusia. 7.800 juta. Berapa kali lipat itu? Nanti hitung sendiri. Jumlah manusia yang begitu besar hari ini tidak membuat kesepian itu berkurang. Berkurang nggak kesepian hari ini? Tidak, manusia tetap merasakan kesepian. Sebab ramainya manusia, banyaknya jumlah manusia tidak menjamin kalau kesepian itu akan lenyap atau hilang. Ya. Suatu hari seorang pendeta habis khotbah, dia berdoa, dia bilang terima kasih Tuhan sudah memberikan kami teman-teman, ya, untuk menghabiskan waktu bersama. Selesai ibadah kemudian seorang ibu datang kepada dia, Pak Pendeta, enak ya jadi Pak Pendeta. Temennya banyak, di mana-mana, di gereja, di luar negeri. Saya ini sendirian Pak Pendeta, gak punya teman. Lalu Pak Pendeta bilang, Bu, sebenarnya ya, kesepian itu bukan karena kurangnya teman atau kurangnya kenalan. Sebenarnya orang-orang yang banyak kenalan dan banyak teman-teman pun bisa merasakan kesepian. Sebab kesepian itu bisa dialami siapa saja. Dan di mana saja dan dalam situasi apa saja. Ada benarnya sih pendeta itu. Ya, manusia bisa dikelilingi oleh banyak orang. Saudara boleh punya banyak kenalan. Ya, tapi tetap bisa merasakan kesepian. Kenapa? Sebab kesepian bukanlah tidak adanya kehadiran manusia. Bukan.
Tapi kesepian itu karena tidak ada unsur keakraban. Lihat aja di pasar rame, ya. Pasar malam rame, di bar rame, di rumah sakit rame, di sekolah rame, di tempat kerja, di gereja kita rame-rame. Tapi tetap manusia bisa merasakan kesepian. Kalau tidak ada keakraban. Gak ada relasi yang intim, gak ada relasi yang akrab, gak ada kepedulian. Manusia tetap merasakan kesepian. Jadi kesepian itu bukan karena saudara hidup sendirian. Saya tahu sebagian saudara hidup sendirian. Ya. Kesepian bukan karena saudara sendirian, tapi karena perasaan kesendirian. Nah, ini beda. Perasaan kesendirian karena tidak ada manusia yang dekat, yang akrab, yang intim, yang bisa ngobrol, yang bisa komunikasi dari hati ke hati. Perasaan sendiri. Sendiri menghadapi masalah dan persoalan. Sendiri menghadapi sakit penyakit. Sendiri menghadapi masa depan yang belum pasti dan gelap. Sendiri menghadapi kesedihan, kegelapan, dan kematian. Perasaan kesendirian. Permisi tanya, apakah saudara punya perasaan seperti itu? Bila ya, firman Tuhan hari ini ingin memberikan saudara obatnya. Saudara kesepian, ini obatnya. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan sudah ada di layar, mari kita buka suara, membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. Injil Yohanes 15 mulai 13 sampai 15. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Itu firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan yang kita baca ini, perkataan Tuhan Yesus ini, kita akan belajar 3 obat. Ya, 3 obat kesepian. Yang pertama, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Itu ayat 13. Tahukah saudara bahwa lawan kata dari kesepian itu bukan keramaian? Jadi kesepian lawan katanya bukan keramaian, bukan. Tapi lawan kata dari kesepian adalah cinta kasih. Dan Yesus menjawab di sini, Allah telah memberikan kasihnya yang lebih besar, paling mulia di dalam Yesus Kristus. Melalui pribadi Kristus, melalui karya Kristus, kita mendapatkan dan menemukan cinta kasih yang sejati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Kasih manusia terbatas. Kasih manusia bersyarat. Kasih manusia bisa mengecewakan. Kasih manusia itu tidak kekal. Tapi kasih Kristus yang diberikan kepada kita, yang rela berkorban itu, tak bersyarat itu, bersifat kekal, mulia, terbesar, paling sejati. Dan hanya kasih yang sejati ini yang mampu melenyapkan kesepian. Obat mujarab kesepian. Ketika saudara menerima cinta kasih Yesus Kristus, Dia berikan sukacita. Dia berikan kekuatan yang baru ya, untuk melenyapkan kesepian saudara, kesendirian saudara dalam menjalani hari-hari di dunia ini dengan berbagai pergumulan yang ada. Ketika saudara tahu jelas bahwa Allah mengasihimu, saudara tidak akan mengejar cinta kasih dari siapa saja dan apa saja di luar sana. Ya.
Seperti contoh ibu tadi, ya. Atau seperti orang yang kelaparan dan kemudian makan apa saja di pasar makanan atau di restoran. Saudara suka ke Costco gak? Atau minimal pernah gak ke Costco? Salah satu ciri khas apa? Banyak sampel makanan. Kalau saudara belum pernah pergi, coba-coba. Coba kalau saudara pergi, kira-kira itu jam makan siang. Saudara lihat tuh orang-orang yang mulai lapar tuh ya. Saya juga kalau pergi pas jam segitu. Semua dicoba, semua saudara, semua. Udah gak peduli deh sehat atau tidak sehat. Comot, ambil, comot. Karena kelaparan. Sudah gak tanya dulu, ini tambah gemuk gak? Ini berapa minyak, ini kolesterolnya? Enggak, ambil aja. Saudara yang ketawa-ketawa pasti lakukan yang begituan. Ini contoh. Sama, waktu kita merasa kesepian, kita akan lakukan hal yang sama. Kita lapar, kita haus akan cinta kasih. Kemudian kita comot, asal ambil, asal rebut, asal lahap, apa saja. Karena kita haus dan kita lapar akan cinta kasih. Bukan karena kebutuhan. Kita mulai sembarangan mengambil apa saja yang bisa diambil. Kenapa? Karena kita takut menghadapi persoalan di dunia ini sendirian. Kita takut tidak cakap. Kemudian manusia mulai poles dirinya, make up yang aduhai, operasi plastik, tarik wajah, perindah organ-organ tertentu, pakai pakaian yang mahal dan mewah. Takut direndahkan tidak hebat, kemudian kita berani berhutang besar, beli mobil mewah, beli rumah besar, ya, beli barang-barang yang supaya saudara dianggap hebat. Takut tidak diperhatikan. Pakai pakaian yang you can see. Yang menggoda, yang menonjol, yang menarik mata, memberi kesan aduhai. Atau pakai perhiasan yang banyak. Ya. Kelihatan mahal, yang menyolok mata. Takut tidak fit dengan teman-teman. Ikut-ikutan. Entah ikut grup, entah ikut geng. Kemudian mulai coba obat bius. Ya. Coba mabuk-mabukan. Coba ngebut-ngebutan. Supaya dianggap fit. Sama dengan teman. Takut tidur sendirian, kemudian sembarang tidur dengan apa saja dan siapa saja. Takut tidak dicintai, kemudian mencari dan mengejar cinta dari siapa saja, apa saja. Dan mencarinya di tempat-tempat yang salah dan ngawur. Itu persoalannya, saudara. Ingat, hanya dengan cinta kasih Yesus Kristus, cinta yang sejati, yang sudah memberikan nyawanya itu, yang sejati, yang tak bersyarat itu, bisa memulihkan ketakutan dan kesepian saudara. Firman Tuhan tadi, di ayat pembimbing mengatakan bahwa kasih yang sejati dan sempurna itu menaklukkan dan melenyapkan segala ketakutan. Permisi tanya, sudahkah saudara sungguh-sungguh menerima kasih Kristus yang sejati itu dalam hidupmu? Secara pribadi. Kasihnya yang memberikan pengampunan. Kasihnya yang memberikan sukacita. Memberikan damai sejahtera. Memberikan jaminan hidup kekal. Masa depan yang lebih baik. Kasihnya yang tidak pernah gagal, saudaraku. Dan kau pasti akan dipulihkan dari ketakutan dan kesepian. Orang tuamu bisa meninggalkanmu. Suami, istri bisa meninggalkanmu. Anak, cucu bisa tidak berbakti atau membuang saudara. Keluarga, teman bisa meninggalkan saudara. Namun cinta Tuhan Yesus Kristus setia selama-lamanya. Setia menemanimu. Bukan saja hingga akhir hidupmu, tapi menemanimu selama-lamanya. Kalau engkau sudah terima dia, saya ucapkan selamat. Selamat mendapatkan sahabat yang sejati, cinta kasih yang sejati. Kalau saudara masih ragu,
Masih berpikir 2 kali, ingat, belum tentu ada besok. Lakukan hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku menerima cinta kasih-Mu secara pribadi dalam seluruh aspek hidupku. Suatu hari ada seorang ibu, dia melihat ada 3 tamu, 3 orang di depan rumahnya. Begitu dia keluar, dia melihat 3 bapak brewok. Kelihatan mereka itu lusuh dan lapar. Mungkin mau minta makanan pikirnya. Lalu ibu ini bilang, bapak-bapak lapar? Mari masuk, gak apa-apa, saya kasih makanan, minuman. Lalu satu orang berkata, dia bilang, kami ini gak biasa masuk sama-sama ke rumah orang lain. Ini teman saya namanya kekayaan. Ini teman kedua namanya sukses. Dan aku sendiri namanya cinta. Nah, kamu masuk dulu ibu, tanya suamimu. Siapa yang mau diundang dulu? Giliran masuk ke rumahmu. Lalu ibu masuk ke dalam, dia bilang, mas, di luar ada 3 tamu. Namanya kekayaan, kesuksesan, dan cinta. Mau undang siapa makan? Mereka gak mau masuk bareng-bareng. Oh, bagus sekali kata suami. Undang kekayaan. Supaya hidup kita jadi kaya. Kita memang kurang kaya ini. Lalu ibu itu bilang, aduh kaya. Bagaimana kalau kita undang sukses? Kemudian menantu perempuannya dengar pembicaraan kedua mertua, dia bilang, papa mama boleh gak saya usul? Undang aja cinta, supaya rumah kita penuh dengan cinta. Itu yang kita perlu. Lalu si bapak bilang, oke lah kita dengar anak mantu kita ini. Kasih tahu, suruh cinta masuk dulu. Lalu ibu itu keluar lagi dan dia mengatakan, siapa di antara kalian yang namanya cinta? Itu yang masuk dulu. Lalu cinta bangun, dia mau masuk. Kekayaan dan sukses ikut bangun mau masuk. Lalu ibu itu bilang, kan tadi bilang satu-satu. Kenapa berdua ikut? Nah ibu, ini. Kalau tadi undang kekayaan dan atau undang sukses masuk dulu, kami berdua tinggal. Ya kan? Tapi karena undang cinta, kami berdua harus ikut. Karena itu hukumnya. Begitu cinta duluan, kami berdua pasti ikut. Di mana ada cinta, di situ ada kekayaan dan kesuksesan. Ini hanya sebuah ilustrasi. Tapi mengajarkan kita bahwa cinta kasih Yesus itu adalah fondasi, adalah sumber dari semua berkat-berkat lainnya. Tanpa cinta kasih Yesus Kristus, apa yang kau punya itu gak ada artinya. Tapi ketika engkau memiliki cinta kasih Kristus, itu sumber segalanya. Kekayaan, kesuksesan, kesehatan, kemuliaan, sukacita, dan berkat-berkat lainnya. Termasuk obat kesendirian dan kesepian. Yang kedua, obatnya ajaran Tuhan Yesus, ayat 14. Menerima cinta kasih Kristus itu sangat erat hubungannya dengan menerima ajaran firman-Nya. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus itu bisa bersifat perintah, larangan, nasihat, penghiburan. Dan semua ajarannya itu memberikan kita sebuah standar, patokan, yang memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hati kita. Yang tidak aman, yang takut, yang khawatir, yang sepi. Dan itu obat mujarab untuk menghapuskan kesepian dan kesendirian dalam pergumulan hidup ini. Nah unik sekali saudara, kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami
kesendirian dan kesepian. Ya, datang pada kita. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita belajar mendengarkan suara didikannya, suara ajarannya di dalam keheningan, dalam kesepian itu. Tuhan bisa bekerja dan mengizinkan kesepian sebagai alat untuk menarik perhatian kita. Supaya kita fokus kepada Tuhan, supaya kita fokus kepada ajarannya, mendisiplinkan kita, mendidik kita, kembali kepada kasih-Nya dan ajarannya. Contoh, saudara pengen jalan-jalan ke Las Vegas. Dari LA menuju Las Vegas nyetir 4-5 jam. Lalu saudara pinjam mobil temanmu, si Dono. Lalu saudara mulai nyetir. Udah jalan sebentar, saudara mau setel radio. Radio mati. Dasar mobil butut nih, radio gak bunyi misalnya kan. Saudara kesel. Nyetel CD. CD nyala. Ya, kalau gitu cari CD. Cari CD, saudara senangnya lagu dangdut. Tapi dibongkar-bongkar di mobilnya si Dono, gak ada CD dangdut. Satu pun gak ada. Yang ada cuma satu jenis saja. CD country pop Ebit GAD. Ya, saudara paling gak suka pop country, maunya dangdut. Tapi nyetir kesepian juga ya. Sudahlah gak ada pilihan, coba-coba masukkan satu. Seret, CD country pop Ebit GAD. Saya dengar, ya gini lagu dibeli sama Dono, goblok. Nyetir, saudara gak enjoy. Memang itu bukan musik kesukaanmu. Tapi begitu setengah jam, 40 menit, saudara kepalanya mulai goyang-goyang. Mulai ikuti irama hatinya, jantungnya, mulai ikut iramanya. Kemudian tangannya mulai ketuk-ketuk di setir. Gak rasa. Setelah 1 jam, enak juga ya lagunya si Ebit ini sama liriknya. Saudara mulai enjoy. Sampai 4-5 jam. Saudara menemukan sesuatu. Dan saudara mulai bilang, sekarang aku tahu kenapa si Dono begitu getol tiap hari dengar musiknya Ebit. Ternyata enak juga. Nanti gue mau beli 1 atau 2 CD. Penemuan ini karena usaha saudara? Bukan. Karena terpaksa. Gak ada pilihan. Ya. Karena saudara kesendirian, kesepian cukup lama. Dan hanya 1 CD itu yang menolong saudara mengalahkan kesepian itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Dia ingin memberikan kita musik yang baru. Dia ingin memberikan kita ajaran yang baru, pendidikan yang baru, disiplin yang baru. Supaya kita itu mulai mengerti hatinya. Supaya kita mulai mengerti firman-Nya, ajarannya. Supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita kembali ketika hampir menyimpang. Kemudian Dia izinkan kesepian itu muncul. Dan kita mulai dalam keheningan kita, kesendirian kita mendengar musik yang baru. Tapi ada caranya. Saudara harus menyingkirkan dulu musik yang lama. Bukan saya bilang dangdut itu lebih gak enak dibanding Ebit. Tapi kadang-kadang kita terlalu nyaman. Dan Tuhan mau kita belajar sesuatu yang baru. Saudara harus berani menyingkirkan dulu yang nyaman itu. Yang membuat saudara kemudian lalai, lupa, kemudian bisa terpeleset dan jatuh. Kemudian Tuhan sadarkan, balik ini musiknya baru. Dengar yang ini. Sebab Tuhan kita baik. Dia mendidik dan mendisiplin orang-orang yang dikasihinya. Dan saudara harus belajar menerima itu dan belajar bertumbuh. Itu obatnya. Yang ketiga, obatnya kesepian, relasi dengan Tuhan Yesus, ayat 15. Ya. Seperti tadi saya katakan di pendahuluan, sumber utama dari kesepian bukan tidak adanya
manusia. Tapi tidak adanya relasi yang akrab. Itu sebabnya obat yang paling mujarab untuk mengalahkan kesepian adalah membangun relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ayat 15 Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu apa-apa tentang tuannya. Banyak hal yang tidak tahu, tapi aku menyebutmu sekarang sahabat. Sebab aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Saudara melihat ini artinya relasi. Tuhan Yesus membuka hatinya, memberikan kita tahu segala sesuatu isi hatinya, kehendaknya. Dan dia mau kita juga membuka hati kita, memberitahu segala sesuatu kepada dia. Ini relasi, ini komunikasi hati ke hati. Walaupun kalau kita gak kasih tahu dia tahu sih. Tapi dia ingin kita membangun relasi itu. Relasi dengan manusia itu bersyarat. Relasi dengan manusia sering mengecewakan. Relasi dengan manusia sifatnya sementara. Tapi relasi dengan Tuhan Yesus itu kekal sifatnya, tak bersyarat. Dan tak pernah mengecewakan. Relasi dengan Kristus adalah obat manjur yang menyembuhkan semua kesepian kita. Raja Daud, raja yang terkenal, pernah mengalami kesepian yang amat dalam. Tadi kita baca di ayat bacaan bertanggapan, ayat 16, dia mengatakan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku dalam doanya. Sebab aku sebatang kara, sendirian. Daud mengalami itu sendirian dan tertindas. Dia mengalami pengkhianatan dari orang-orang dekat. Dan obatnya adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, dia menyerahkan seluruh persoalannya. Saudara pulang baca lagi Mazmur 35, dia merasa ditinggalkan dan dikhianati. Baca lagi misalnya Mazmur 6, dia menangis dalam susah dan dalam kesendirian. Dia mengalami itu. Sejak dia tinggal dengan orang tuanya, menjaga domba. Bayangkan suatu hari Nabi Samuel datang karena diperintah Tuhan ke rumah bapaknya, ya, Jesse, karena mau mengurapi salah satu anaknya menjadi raja. Disuruh keluar semua anaknya, saudara. Setelah keluar, ya, Daud itu 8 bersaudara, dia paling kecil. Ya, tapi yang muncul cuma 7. Setelah Samuel lihat semua ini yang gagah-gagah, kabangnya semua, dia bilang, masih ada nggak anakmu? Ini bukan ini. Baru bapaknya bilang, oh iya, ketinggalan 1 di ladang lagi jaga domba. Panggil. Bayangkan saudara, pertemuan keluarga yang sangat penting. Kalau saudara ada pertemuan keluarga yang sangat penting, semuanya diundang hadir. Saudara tidak diundang hadir. Betapa dia merasakan kesendirian, kesepian, dan ditinggalkan. Gak dianggap, gak diperhitungkan. Itu dialami oleh Daud. Ketika Daud berhasil menolong Raja Saul, dia diundang ke kerajaan, diundang menjadi keluarga kerajaan, tapi kemudian dikhianati dan ingin dibunuh. Sebab Saul iri hati dan dia harus melarikan diri. Tinggal di gua, hidup sendirian, ya, melawan binatang buas, melanglang padang belantara. Dia dibenci, dikhianati, dan akan dilenyapkan. Mengembara. Berapa lama? Hampir 10 tahun. Betapa dia mengalami itu. Tapi obatnya adalah dia berdoa, dia bernyanyi, dia bermazmur. Setelah pulang baca Mazmur 91 itu salah satu obatnya. Ketika 10.000 jatuh di kananku, 1.000 jatuh di kiriku, di sisiku, aku tidak takut, Tuhan menyertaiku. Ayat 15 dia katakan, aku berseru kepada Tuhan dan firman Tuhan menjawab, bila ia berseru kepadaku, Tuhan bilang sama dia, aku akan menjawabmu, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan setelah itu Daud dimuliakan. Relasi. Ketika tidak ada siapa-siapa, relasi dengan Kristus. Relasi yang akrab.
Jangan cari obat kesepian dengan minum alkohol, dengan ke bar, ke diskotik, melakukan hal-hal yang berbahaya, pesta pora, perjudian, dan pelarian-pelarian duniawi lainnya. Saudara boleh lari, tapi lari kepada Tuhan Yesus. Lari lebih dekat dengan Tuhan dan kemudian bangun relasi itu. Sampaikan isi hatimu secara detail. Detail. Gak usah buru-buru. Pakai waktu. Ngomong. Semuanya detail. Kasih tahu dia. Maka dia akan turunkan rasa tenang, rasa aman. Rasa sukacita. Saudara akan merasakan dia sedang menemanimu. Kamu tidak sendirian. Sebab dia besertamu. Di dalam segala situasi dan kondisi dan segala perasaan. Dia hadir di situ. Dia gantikan seluruh perasaan sendiri dan sepi itu. Menjadi kehangatan bersama dengan dia. Maukah saudara bertekad? Mulai hari ini aku akan membangun relasi yang lebih akrab, lebih intim, lebih indah dengan Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap hari. Amin. Sungguh, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu, suaranya sudah berhenti. Biarlah suara-Mu, firman-Mu, dan suara Roh Kudus terus bekerja dan berbisik-bisik. Di pikiran, di hati kami, di jiwa kami. Ajar kami membangun relasi yang lebih akrab. Dan terus bertumbuh dalam ajaran firman-Mu. Yang bernilai kekal. Yang merupakan obat mujarab. Menaklukkan, menghancurkan semua kesepian dan ketakutan. Dan setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau hadir, janji-Mu setia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sahabat kami yang setia, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.